Saat ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan, ya. Untuk supaya lebih hikmat, boleh ponsel kita diheningkan ya atau di silent. Ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya, sangat bersyukur sekali kita hari ini punya kesempatan untuk beribadah. Mari kita menghargai ibadah ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan kepada Allah Bapa. Kita berikan hormat kepada Tuhan Yesus, kita berikan hormat kepada Roh Kudus, kita berikan hormat kepada Allah Tritunggal kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kala menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami ingin beribadah dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sepenuh akal budi kami, agar kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pula pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah atau dimanapun mereka beribadah. Tuhan memimpin dan memberkati ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami boleh menjadi perkenanan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 25 ayat yang ke-18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai putih salju. Ayat kedua. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Ku ingin sepertinya, lemah lembut kasih. Ku merindukan Yesus, Anak Allah Bapa. Selamanya ikut Yesus sampai ke sorga kelak, bersama malaikatnya memuji namanya. Kita bangkit berdiri. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Kita secara pribadi introspeksi diri di hadapan Tuhan dan mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Karena setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Mari kita berdoa secara pribadi.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, adalah supaya kami dapat hidup seperti Yesus Kristus. Seharusnya kami orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan hidup seperti Kristus dalam perkataan kami, dalam hidup kami, dalam pikiran, dalam hati kami, dalam kesucian kami. Seharusnya kami seperti Yesus Kristus. Tetapi ampunilah setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami datang, kami mengakui bahwa kami begitu jauh dari seperti Kristus. Kami masih begitu jauh dari firman Tuhan yang seharusnya kami lakukan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan, justru kami tidak lakukan. Tuhan ingin kami mengasihi sesama kami. Seringkali kami tidak melakukan itu. Tuhan ingin kami menjadi saksi Kristus. Seringkali kami tidak melakukan itu. Tuhan ingin kami menginjili sesama kami. Kami tidak melakukan itu. Tuhan, ampunilah kami. Apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan tidak mau kami lakukan, justru itulah yang kami lakukan. Mendendam, membenci, dalam hati kami penuh dengan banyak kejahatan terhadap sesama kami. Itu yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan ingin kami menjadi orang yang tulus, jujur. Itu tidak kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menjadi seperti Kristus. Ubah kami ya Tuhan. Bila Roh Kudus Tuhan terus menolong kami, memimpin kami, supaya kami sungguh-sungguh dalam hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami. Sekali lagi Tuhan mengampuni kami yang sungguh-sungguh minta ampun pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu sabar terhadap kami, karena Tuhan begitu baik terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami di depan ini nanti Tuhan terus pimpin setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya Tuhan, atau di mana saja yang sedang beribadah pada saat ini. Tolong kami dapat sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Kita nyanyikan bait yang ketiganya. Ku ingin sepertinya lemah lembut kasih, ku merindukan Yesus anak Allah Bapa. Sekali lagi kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini menjadi tekad kita setelah kita diampuni sekali lagi oleh Tuhan. Ku ingin sepertinya lemah lembut kasih, ku merindukan Yesus anak Allah Bapa. Selama
Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Mari kita bersama orang percaya umat Tuhan di segala zaman, segala tempat, kita akan mengaku satu pengakuan, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi nanti amplop-amplop nanti dikumpulkan saat kita sudah selesai ibadah ya. Ada kotak persembahan di depan, nanti kita masukkan amplop setelah selesai ibadah. Ya, kita nyanyikan lagu Konflik Zaman. Oh, tengoklah dunia semu yang sedang bergolak. Bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia sebagai laskar Allah? Tetap teguh tak bergoyah atas panggilannya. Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil kau sedia di sini. Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Oh, tengoklah umat Tuhan, beritakan Injilnya. Korbankanlah dirimu untuk berkenan padanya. Waktu kan segera lewatlah, dunia pun berlalu. Tolonglah jiwa yang sesat, bawa mereka pulang. Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil, kau sedia di sini. Tengok dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat persembahan yang kami boleh berikan ya Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan persembahan kami, agar persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu berbahagia ini. Biarlah kami boleh ambil bagian di dalam pengabaran Injil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya, terhikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur sekali ya karena hari ini kita boleh memasuki minggu yang keempat ibadah hybrid bersama-sama. Saya bersyukur melihat jemaat-jemaat Tuhan yang tetap boleh hadir di gereja dan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih beribadah secara online. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan kembali lagi mengundang kami untuk kami boleh sama-sama hadir dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya setiap kami, baik yang berbicara maupun juga setiap kami yang mendengar, kami sama-sama boleh diajar oleh firman Tuhan, dan kami sama-sama boleh kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini saya mau mengajak kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 2 sampai 14. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibantu dengan Alkitab suara. Nah, Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan Alkitab masing-masing dan sembari mendengarkan silakan
sembari membayangkan gitu ya. Ini kejadiannya itu seperti apa? Ya, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab ini dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, Sampai di sini Tuhan menolong kita. demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, ada yang tahu ini benda yang saya pegang ini apa ya? Ada yang tahu? Boleh kasih jawaban? Khususnya ada di sini? Nggak tahu ya, terlalu kecil kayaknya ya, nggak kelihatan ya. Ya, jadi ini adalah sebuah album foto ya. Ini album foto yang memang kecil, makanya saya bisa bawa kemana-mana. Yang isinya tuh kumpulan foto-foto saya dengan keluarga dan teman-teman saya dari tahun 2012. Saya pengen tahu, ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang di rumahnya sama sekali tidak memiliki album foto? Ada?
Mungkin saya bisa lihat respons yang ada di gereja aja ya, kalau yang ada di yang online, ibadah online ini saya bingung gitu ya, nebak-nebak siapa yang angkat tangan gitu. Oke, kalau dari yang ada di gereja semuanya berarti punya ya, karena nggak ada yang angkat tangan tadi saya tanya ya. Jadi saya bisa asumsikan semua jemaat khususnya yang datang ke gereja itu punya album foto. Nah biasanya ketika kita membuka album foto kita, entah mungkin begitu nyampe rumah nanti pada mau buka album foto lagi ya. Ketika kita buka album foto itu tuh biasanya tuh ada perasaan yang mengikutinya ya. Jadi kita bisa ingat momen-momen, oh waktu foto ini diambil. Kita mungkin bisa ingat ya waktu momen-momen kebersamaan gitu ya. Kebanyakan nih foto-foto saya juga waktu bisa makan bareng ya sebelum COVID lah ya. Makan bareng, bisa jalan-jalan bareng, sekarang kita udah susah. Tapi ketika kita buka foto itu, kita buka album foto itu, ada perasaan-perasaan yang mengikutinya. Ada satu kenangan yang kita tuh bisa ingat, memori yang kita bisa ingat di balik peristiwa, di balik foto ini gitu ya. Gimana foto ini diambil, sebelumnya itu seperti apa, kita tuh seperti ingat kembali ketika kita buka album foto itu. Tapi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu Saudara, dan mungkin juga ada di antara saudara sekalian yang merasakan hal yang sama, ketika buka album foto kemudian menemukan satu foto bersama, misalnya kalau saya ya, pengalaman saya bersama dengan teman saya yang sudah meninggal gitu ya. Ada satu pemikiran yang saya tuh nggak pernah bisa hilangkan, yaitu saya tuh berpikir, wah ini ternyata jadi momen terakhir saya ketemu dia ya, ini jadi momen terakhir saya foto sama dia, saya tuh nggak nyangka gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan mungkin dari saudara sekalian juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Nah foto-foto ini sebenarnya menjadi salah satu media kita untuk mengingat kembali kenangan-kenangan itu ya. Mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong kita, menolong kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita, memimpin kita sampai kehidupan kita saat ini. Nah sekarang saya mau kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan itu tuh juga punya album foto dari kehidupan setiap kita. Oke nih ya, misalnya ini album fotonya saya sih kekecilan ya, tapi misalnya ini punya Yohana gitu ya, kemudian dibuka nih ya, oke halaman pertama itu foto waktu Yohana itu lahir. Terus kemudian sampai halaman nggak tahu keberapa dia, keberapa ribu atau keberapa ratus, waktu sekarang saya misalnya lagi khotbah gitu ya, di GKI Jambi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Tuhan punya album foto dari setiap kita, kemudian Tuhan buka, perasaan apa yang kira-kira mendominasi perasaan Tuhan gitu ya, ketika Tuhan buka dan kemudian lihat album foto kita itu? Apakah kira-kira Tuhan itu selalu disenangkan, atau sebenarnya ada momen-momen ya enggak sih, ya contoh tahu lah, nggak mungkin deh kayaknya gitu ya kita selalu membuat Tuhan itu senang. Apalagi kalau misalnya Tuhan itu tuh nggak cuman sekedar foto aktivitas kita, kegiatan kita, tapi Tuhan tuh juga foto apa yang jadi isi hati dan pikiran kita. Waduh, makin-makin deh contoh, kayaknya Tuhan gak mungkin gitu ya selalu senang karena hal-hal itu. Kenapa? Karena mungkin ada masanya nih ya, kita egois, kita nggak mau ikutin maunya Tuhan, kita maunya ikutin maunya kita aja gitu ya. Ada masanya sulit sekali untuk menaati perintah Tuhan. Jadi kayaknya gak mungkin kalau Tuhan itu selalu disenangkan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan dan nats yang kita baca ini, kita akan melihat bersama bahwa ketika kita tidak mampu setia menaati perintah Tuhan, Ia itu tetap Allah yang setia yang akan menolong setiap kita. Nah, bagian yang tadi kita baca nih ya Bapak Ibu Saudara ya, 1 Samuel 7 ini terdiri dari beberapa episode yang tidak bisa kita lepaskan dari kisah yang ada di dalam pasal-pasal sebelumnya. Oke. Ya, jadi kita masuk ke dalam episode yang pertama. Kita akan lihat dari 1 Samuel pasal yang keempat. Nah, waktu itu konteksnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu tuh sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel itu di dalam 1 Samuel 4 khususnya, mereka ini nih punya hati yang begitu sombong. Karena apa? Mereka itu tuh dalam kesombongan mereka jadi enggak taat pada perintah Tuhan, dan kemudian mereka membawa tabut Tuhan yang harusnya ada di rumah Tuhan di Silo, mereka bawa ke tempat mereka perang, ke medan perang mereka. Dan waktu itu mereka itu tuh berkemahnya itu tuh di kota yang bernama Ebenezer. Ini nama kota ya. Jadi di dalam 1 Samuel 4 nih, mereka kemudian bawa tabut Allah itu ke kota perkemahan mereka di Ebenezer. Nah, di dalam kesombongan mereka ini, mereka berpikir gini, oke, kalau misalnya kita bawa tabut Allah ini kan melambangkan kehadiran Allah ya di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita bawa tabut Allah, ya udah, kita nggak usah terlalu capek-capek perang lah, ya.
nanti Tuhan pasti tolong kita lah, kita pasti menang lawan bangsa Filistin. Di dalam kesombongan mereka, mereka percaya sekali dengan hal itu, ya, dengan segala pemikiran mereka sendiri. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka kalah. 30.000 orang waktu itu mati gitu ya, meninggal karena peperangan itu. Nah, di dalam hal ini Allah itu tuh sebenarnya sedang menegaskan kepada bangsa Israel, kalian nih nggak bisa loh sembarangan sama Allah. Ketika Allah itu sudah menentukan bahwa tabut Allah itu harus ada di rumah Tuhan di Silo, jangan berani-berani, maksudnya ya, kamu itu tuh kemudian bawa itu keluar, bahkan bukan cuma keluar tabut Allah, mereka bawa pindah kota bahkan gitu ya, pindah kota dari Silo mereka bawa ke Ebenezer. Dan kesombongan bangsa Israel ini menimbulkan ketidaktaatan lainnya, sehingga mereka ini nih akhirnya ketika ketemu sama bangsa Filistin, mereka ini nih selalu kalah, ketemu kalah lagi. Dan itu yang akhirnya membuat bangsa Israel itu berkabung. Atau kalau misalnya dalam 1 Samuel 7 ayat 2 yang tadi kita baca itu, mereka akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam episode yang kedua di dalam 1 Samuel 7. Yang tadi kita baca, Nabi Samuel melihat kondisi Israel yang udah mulai capek gitu ya, kayaknya aduh kalah terus nih. Perang lawan bangsa Filistin kalah lagi. Akhirnya Samuel kemudian kasih tahu ke bangsa Israel untuk bertobat. Tadi ya kita lihat ya di dalam ayat yang ketiga ya. Dia dengan keras kasih tahu, kamu nih harus berbalik kepada Tuhan. Kamu harus bertobat, dan pertobatan kamu itu harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Kamu harus menjauhkan para Allah asing itu ya. Para Asitoret itu kamu harus jauhkan. Dan kamu harus hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, jadi akhirnya kemudian kita lihat bangsa Israel benar-benar hilangin tuh ya, para Baal dihancur-hancurin. Mereka menunjukkan benar-benar pertobatan mereka. Kita lihat di ayat yang keempat. Dan bangsa Israel menyadari mereka itu sudah berdosa kepada Tuhan. Di ayat yang keenam tadi bangsa Israel bahkan mengaku ya, kami sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, di dalam momen pertobatan ini kemudian bangsa Israel kan dikumpulkan ya di Mispa ya. Tadi kita udah dengar sama-sama kisahnya. Dikumpulkan di Mispa, dan ternyata hal itu diketahui oleh bangsa Filistin. Dan akhirnya ya udah, bangsa Filistin kan selama ini menang terus ya lawan bangsa Israel. Jadi mereka pede aja datangin bangsa Israel yang ada di Mispa. Dan ketika bangsa Israel itu tahu bahwa bangsa Filistin ada di Mispa, mereka ketakutan. Mereka sangat takut, dan kemudian mereka minta Samuel gitu ya sebagai perwakilan bangsa Israel untuk doa sama Tuhan, minta Tuhan menolong. Dan akhirnya Samuel berdoa, bukan cuma berdoa, Samuel juga mengambil seekor anak domba dan kemudian mempersembahkan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kemudian Tuhan mendengar seruan bangsa Israel ya. Dengan seruan bangsa Israel, kemudian Tuhan yang berperang melawan bangsa Israel dan melawan bangsa Filistin, dan bangsa Filistin itu kemudian kalah. Saudara, di dalam 2 episode ini kita sebenarnya bisa melihat ada perbedaan yang cukup jelas ya dari bangsa Israel. Perbedaan ini sebenarnya disebabkan oleh satu hal, pertobatan hati yang sungguh-sungguh dari bangsa Israel. Kita bisa lihat perbedaan yang pertama ya, yang bisa kita lihat dari 1 Samuel 4. Waktu di 1 Samuel 4 itu, bangsa Israel itu dengan hati yang sombong, mereka itu kemudian bawa tabut Allah itu keluar, dan setelah itu bangsa Israel merasa mereka nggak perlu berperang capek-capek, tapi ternyata kalah. Dengan hati yang sombong, udah percaya diri mereka akan menang, ternyata mereka kalah. Tapi begitu di 1 Samuel 7 kita lihat, ternyata bangsa Israel itu tuh ketika berhadapan dengan bangsa Filistin, hati mereka apa? Mereka ketakutan. Mereka nggak ada lagi percaya diri bahwa mereka tuh akan menang melawan bangsa Filistin, karena selama ini mereka memang terus perang kalah. Dan tidak dikatakan di dalam pasal 7 bahwa mereka itu membawa tabut Allah. Mereka nggak bawa tabut Allah ke Mispa. Tapi mereka datang dengan satu hati yang takut begitu ya, takut, dan kemudian minta pertolongan Tuhan. Mereka nggak cari pertolongan Allah lain. Mereka minta pertolongan Tuhan diwakilkan oleh Nabi Samuel. Pertobatan ini yang kemudian akhirnya bisa dibilang gitu ya, Tuhan kemudian memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tapi bukan berarti, oh ya berarti Tuhan kasih kemenangan kayak apa ya, take and give gitu ya, kalau kamu ngapain baru Tuhan lakukan apa. Bukan itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Di saat ini sebenarnya bangsa Israel itu tuh Tuhan ingin ajarkan bangsa Israel gini loh. Kalau misalnya kamu itu bertobat gitu ya, kamu tuh
bertobat itu tuh lebih ke arah kamu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan bekerja buat kamu. Kamu akan melihat dengan nyata bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kamu. Buat umat pilihannya Tuhan, Tuhan itu tuh mau supaya bangsa Israel dan juga termasuk kita ya, itu punya pemahaman yang benar tentang kemenangan yang Allah berikan itu. Allah mau supaya bangsa Israel itu tuh menangnya itu tuh dengan kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu tuh anugerah dari Tuhan. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka itu hebat, bukan karena keputusan mereka membawa tabut Tuhan itu benar, bukan soal itu. Tapi yang Tuhan pengen mereka itu pelajari gitu ya, bangsa Israel pelajari adalah kemenangan itu tuh dari Allah sendiri. Tanpa Allah tidak ada sama sekali kemenangan yang sejati. Kemenangan sejati itu kemenangannya apa? Kemenangan yang bukan cuma sekedar kamu itu menang dari musuh kamu, tapi juga kemenangan yang menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Karena kesetiaannya dia itu tuh tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya bisa melihat dan menyadari kemenangan mereka itu tuh bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena kekuatan dari Allah sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara ya, kita itu juga sudah mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan itu tuh sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita dulu tuh adalah budak-budak dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib itu, kita akhirnya udah lepas tuh dari belenggu dosa itu. Seharusnya kita tidak lagi menyukai hal-hal yang dosa-dosa, kita tidak lagi menyukai itu. Tapi harus kita akui di dalam kehidupan kita, seperti tadi ya, kalau kita pikirkan, kalau Tuhan lihat foto-foto kehidupan kita, masih ada mungkin dosa-dosa yang kita tuh masih sulit untuk lepaskan, atau bahkan kita tuh udah terlalu terbiasa sampai kita lupa kalau itu tuh dosa. Misalnya apa? Mungkin saja kesombongan kita. Mungkin saja pikiran-pikiran kita tentang orang lain yang selalu negatif misalnya. Atau mungkin mulut kita yang sering sekali mengeluarkan kata-kata makian. Atau mungkin ada dosa-dosa lain gitu ya, yang saya juga nggak tahu dosa apa yang mungkin masih ada di dalam kehidupan kita yang sulit sekali untuk kita lepaskan. Sekarang Tuhan membukakan tangannya ya, dia kemudian katakan, ayo kamu mau nggak datang padaku, yuk bertobat. Aku akan memberikan kelepasan, aku akan kasih kemenangan yang sejati itu. Kita nggak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudara meninggalkan dosa-dosa itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita tanpa kita itu datang kepada Tuhan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kita kemenangan yang sejati terhadap dosa-dosa itu. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kemenangan dengan memberikan kita jaminan hidup yang kekal, Tuhan mau kita juga memiliki hidup yang berbuah. Artinya kita perlu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, dosa-dosa lama kita. Pertanyaannya, kita mau nggak menghidupi hidup yang berbuah itu? Dan kita akan masuk ke dalam episode yang ketiga. Ini menjadi episode yang terakhir di dalam perenungan kita hari ini. Setelah kemenangan di Mispa itu, kemudian Samuel mendirikan semacam batu peringatan begitu ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah menolong bangsa Israel. Dan batu peringatan itu kemudian diberi nama Ebenezer. Nah, saudara, ada beberapa penafsir yang sebenarnya mengatakan begini ya, kayaknya nih Samuel nih sengaja gitu ya kasih nama Ebenezer supaya bangsa Israel tuh ingat peristiwa di pasal keempat tadi tuh ya, di episode yang pertama. Ketika mereka itu dengan hati yang sombong bawa tabut Tuhan ke Ebenezer, tapi ternyata mereka kalah. Sekarang mereka cuman datang kepada Tuhan, mereka nggak ada bawa-bawa tabut Tuhan ke Mispa, tapi kemudian Tuhan memberikan kemenangan. Jadi batu peringatan ini benar-benar jadi batu peringatan begitu ya. Jadi satu peringatan bahwa nih, dulu kamu sebelum kamu bertobat, dari hati kamu yang sombong itu, kamu kayak gini loh. Ini loh yang kamu lakukan tuh ya, kamu menyembah Allah lain, kamu sembarangan terhadap Tuhan. Tapi setelah kamu bertobat, kamu lihat Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kamu. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kisah Ebenezer ini Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap setia. Dan Allah itu tidak pernah mengabaikan kita. Jika Allah Bapa begitu peduli kepada keselamatan kekal kita dengan kemudian mengirimkan Yesus ke dunia ini, seharusnya kita nggak perlu lagi melakukan pimpinannya di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita. Dikatakan Ebenezer itu artinya sampai di sini Allah menolong kita. Itu bukan berarti, oke, udah ya,
udah sampai di sini aja, aku akan tolong kamu ya, setelah itu Tuhan tinggalkan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Justru karena Tuhan sudah menolong bangsa Israel dan juga termasuk kehidupan kita ya, sampai saat ini, maka itu artinya Tuhan juga akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Itu adalah satu jaminan. Kita bisa mengatakan setiap hari, kita bisa mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di hari ini Tuhan menolong kita, sampai di saat ini Tuhan menolong kita. Setiap hari, setiap waktu kita bisa katakan hal ini. Karena ini sebenarnya jadi jaminan. Tuhan itu tetap setia, dia tidak akan mengabaikan kita. Yesus juga datang bukan hanya sekedar menjadi korban penebusan bagi kita, tapi juga memberikan kita pengharapan. Di dalam Yesus kita bisa melakukan kebenaran, tanpa kita harus mengkhawatirkan kemungkinan buruk di masa depan. Di dalam Yesus kita masih mungkin mengalami hal buruk. Tapi kita akan baik-baik saja karena Yesus bersama-sama dengan kita. Karena pengorbanan Yesus itu kita bisa dengan yakin mempercayai firman Tuhan yang ada dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 8 ayat 37 sampai 39 ini firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kesetiaan Tuhan Yesus inilah yang memampukan kita untuk setia kepadanya. Seperti kesetiaan Allah yang bersedia beranugerah membenahi sikap hati bangsa Israel, sehingga mereka bisa memiliki kesetiaan kepada Allah. Tuhan juga datang sekarang setia menunggu kita untuk datang berserah kepadanya dan membenahi sikap hati kita. Maukah kita datang kepadanya dan memohon Tuhan untuk membenahi sikap hati kita? Bapak Ibu Saudara, selama tahun 2021 ini sudah ada begitu banyak peristiwa yang mungkin kita alami. Banyak pergumulan, banyak juga berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Kita sudah mengalami bagaimana Tuhan begitu setia kepada kita. Sudahkah selama ini kita mensyukuri hal itu atau kita merasa, ya udah Tuhan wajib, itu kewajiban Tuhan untuk memberikan kita pemeliharaannya. Itu kewajiban Tuhan untuk tetap setia kepada kita. Sudahkah sebenarnya kita melihat bahwa kesetiaan Allah yang tetap memimpin kehidupan kita, yang tidak pernah mengabaikan kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini anugerah yang sudah sepatutnya kita syukuri. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan punya album foto kehidupan kita, memori-memori seperti apa yang akan kita masukkan setelah ini? Maukah kita belajar untuk memasukkan memori-memori yang indah bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan iman kita? Mungkin dalam kehidupan kita masih ada pergumulan, masih ada hal-hal buruk terjadi. Tapi jaminan dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39 ini paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita bisa bawa pulang hari ini. Kita ingat Allah itu tetap setia. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk menantikan kita datang kepadanya. Supaya kita yang gak setia ini, yang sulit sekali untuk setia sama Tuhan, kita bisa setia mengikut Tuhan. Maukah kita belajar sama-sama? Maukah kita datang saat ini kepada Tuhan? Memohon Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa setia kepada Allah yang setia dan selalu menolong kita itu. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah mengabaikan kami. Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau Allah yang mau membuka tangan-Mu lebar-lebar ya Tuhan untuk setiap kami yang masih belajar untuk setia mengikut Tuhan. Untuk setia menaati perintah-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami begitu lemah, kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah ya Tuhan Engkau Allah yang boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk melawan dosa-dosa yang ada di sekitar kami. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus yang terus menyadarkan kami. Untuk kami boleh terus bergantung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mengisi kehidupan kami setelah ini ya Tuhan dengan memori-memori yang indah bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kami. Mungkin ada masa-masa ya Tuhan yang sulit dalam kehidupan kami.
Tapi biarlah kami boleh terus ingat dan percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kiranya firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh kami ingat dan sungguh-sungguh ya Tuhan boleh kami hidupi. Sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk contoh Yohana yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Kita bersyukur ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang ada di gereja saya bisa dengar ini ya responnya ya. Ya shalom juga untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau di mana saja pada saat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur ya. Bapak Ibu sekalian bisa berjumpa dengan saudara seiman kita ya. Baik yang di gereja bisa berjumpa secara langsung, yang berada di rumah juga bisa kita berjumpa di dalam ibadah hari ini ya. Senang sekali memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan ini sudah kali keempat kita ibadah onsite di gereja setelah sekian lama, setelah 1,5 tahun kita hanya bisa bertemu dan beribadah secara online ya gitu ya. Nah, walaupun kita belum bisa seperti dulu ya, Bapak Ibu yang kita ibadah di gereja, selesai ibadah kita bisa sama-sama kongko, bisa makan sama-sama ya. Mari kita, tapi kita memuji Tuhan saat ini paling tidak kita sudah sebagian ya, sebagian walaupun belum seluruhnya, tapi sebagian dari kita sudah bisa ibadah di gereja dan kita berharap nanti ketika kita ada di gereja baru, nanti kita sudah bisa buka lebih dengan kapasitas lebih besar dan bisa lebih banyak lagi kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita ya. Mari kita tetap mendoakan kondisi pandemi di Indonesia dan mari kita tetap jaga protokol kesehatan dengan baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita euforia begitu ya, jangan karena udah mulai longgar, udah mulai turun pandemi di Indonesia, khususnya di kota Jambi kita euforia, kita masih banyak kumpul bareng-bareng, kemudian tidak pakai masker gitu ya. Sekarang saya sih memang udah mulai gitu ya, udah mulai ngumpul-ngumpul dan tidak pakai masker. Kita sebaiknya kita jangan dulu seperti itu, supaya mari kita jaga ya, pandemi belum berakhir. Mari kita tetap prokes dengan baik supaya nanti satu hari kita benar-benar bebas dari COVID ya. Setuju ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita tetap jaga bersama ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya saat ini ingin menyambut beberapa saudara-saudari kita gitu ya, yang mungkin sebelum pandemi kita nggak kenal mereka gitu ya. Memang mereka baru bergabung dengan kita setelah pandemik gitu ya. Nah saat ini sebenarnya saya perkenalkan yang pas hadir di gereja dulu sekarang ya. Beberapa ada yang belum bisa hadir di gereja. Nanti ketika mereka datang baru saya perkenalkan lagi. Ya saat ini ada beberapa yang hadir yang baru bergabung gitu. Saya perkenalkan yang pertama Bapak Wong Minfa, bisa berdiri sebentar, suami dari Ibu Sylvia Wadiana. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Wong Minfa. Selamat bergabung, selamat datang beribadah di GKI Jambi. Semoga Bapak menikmati persekutuan dan ibadah bersama-sama dengan kami ya. Tuhan memberkati Pak Wong Minfa. Ya, kemudian yang kedua Saudari Ingrid. Ya, Ingrid, ya silakan berdiri, kita sambut Saudari Ingrid. Mungkin bisa lihat, ya Saudari Ingrid itu calon dokter ya, dia sedang internship di kota Jambi. Dia adalah adik Saudari Olin. Dulu Olin mungkin Bapak Ibu sebagian kenal, Olin dulu suka bantu kita di musik dan bantu sering liturgis juga gitu ya. Nah ini adiknya dulu juga Olin praktek dokter
dan internship di Jambi juga ya. Jadi pelayanan di gereja kita. Sekarang Ingrid adiknya juga calon dokter dan dia juga praktek di Jambi. Ya, sekarang di Puskesmas Disiplin ya lagi ini ya. Nah, sekarang dia juga sudah bergabung dengan kita biasanya dengan online juga di Persekutuan Pemuda. Ya, kita berdoa supaya Ingrid juga boleh menikmati persekutuan bersama dengan kami dan terus kehadiran Ingrid juga bisa jadi berkat bagi teman-teman, bagi jemaat di GKI Jambi. Tuhan memberkati ya. Kemudian satu lagi saudari Kristina. Ya, kita kasih plus tangan juga. Ya, saudari Kristina adalah teman, ya boleh silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Kristina adalah teman dari saudara Willy Kusuma ya. Nanti di bulan November Kristina bersama dengan beberapa saudara yang lain akan dibaptis di gereja kita. Kemarin dia sudah selesai katekisasinya juga ya. Nah, kita berharap juga Kristina boleh menikmati persekutuan dan ibadah. Ini ibadah pertama ya di gereja ya, baru ibadah pertama ya. Sebelumnya dia belum ke gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan ya di masa kemarin masih pandemi dia sudah boleh mengikuti katekisasi secara online bersama di gereja kita begitu ya. Kita bersyukur biarlah Kristina juga makin bertumbuh. Kita bantu dia doakan supaya dia makin bertumbuh di dalam iman pengenalannya akan Tuhan. Kita kasih aplaus sekali lagi buat saudara-saudara kita yang lain ya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persekutuan kita di GKI Jambi. Kita menjadi satu keluarga besar yang sama-sama saling mendukung, saling mendoakan dan saling support satu dengan yang lain. Setuju? Ya. Ya, Tuhan kiranya terus memberkati gereja kita, memakai kita menjadi berkat bagi semakin banyak orang ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa warta yang saat ini saya sampaikan. Seperti biasa hari Rabu di pertengahan minggu kita masih kita ada persekutuan doa, tapi kita masih adakan secara online ya, nanti masih online ya, kita nanti akan pikirkan jika kembali situasi semakin membaik baru kita akan buka kembali persekutuan doa secara onsite ya. Saat ini kita masih mengikuti persekutuan doa secara online dari GKI Mangga Besar Jakarta setiap hari Rabu pukul 6.30 sore menjelang malam ya. Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa ini dari rumah masing-masing ya. Bapak Ibu, saya berharap sekali kita ambil kesempatan ini untuk doa, untuk bersekutu dengan Tuhan di pertengahan minggu ya. Kemudian minggu depan kita masih akan ibadah seperti biasa yang ada di gereja dan juga secara online ya, yang sebagian jemaat yang ada di rumah ya. Persekutuan pemuda setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam masih dilakukan secara Zoom ya. Yang mungkin ada anaknya, saudaranya atau yang lain, Bapak Ibu mau mengajak mereka bergabung dengan persekutuan pemuda, bisa menghubungi Contoh Yohana ya. Kemudian anak sekolah minggu setiap 2 minggu sekali gitu ya. Kita masih ada setiap 2 minggu sekali pukul 11.30 ada sekolah minggu ya. Bapak Ibu mungkin juga bisa membantu mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin ponakan yang belum ikut sekolah minggu ya, mungkin bisa diajak juga begitu ya. Kita ada sekolah minggu secara Zoom, sekarang sementara masih 2 minggu sekali, kita akan pikirkan mungkin awal tahun sudah mulai bisa diadakan secara setiap minggu ya. Mungkin sementara karena kita juga masih jaga keamanan, anak-anak belum ke gereja, jadi kita masih adakan secara Zoom ya. Biar Bapak Ibu terus dukung pelayanan di gereja kita, terus dukung supaya walaupun situasi belum benar-benar baik, tapi mari kita jangan berhenti Bapak Ibu ya, kita jangan berhenti mengabarkan Injil, kita jangan berhenti melayani Tuhan. Mari kita tetap pakai kesempatan apapun gitu ya, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mengabarkan Injil, kita tetap membawa jiwa. Apalagi nanti kita sudah gereja baru ya, gereja baru kita ruangannya jauh lebih besar gitu ya. Mari kita setiap orang, setiap kita jika kita semangat membawa jiwa, percaya nanti kita melalui kita gereja kita juga boleh bertumbuh. Amin. Ya, saya berharap jadi yang bekerja, yang melayani Tuhan itu enggak cuma kita, yang kita
Bapak Ibu tahu sendiri kita contohnya cuma 2 orang ya. Kalau cuma ngandalin kami sendiri, gereja kita tidak bisa berbuat banyak, begitu ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua ikut sama-sama bekerja. Kita sama-sama mengabarkan Injil. Kita melalui gereja kita, biarlah ada banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang hidupnya di dalam Tuhan, ya. Mari kita semua sama-sama bekerja, sama-sama melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Baik, pengumuman saya sampai di sini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama baca ayat pengutusan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh setelah keluar dari tempat dari gereja ataupun kami ada di rumah, setelah selesai ibadah ini, kami tetap berkobar-kobar, hati kami terarah kepada Tuhan, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kami, Tuhan tolong kami, hati kami, perbuatan kami sungguh-sungguh lakukan, sungguh-sungguh hidup dengan baik dalam takut akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, ambil waktu teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.